Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal pertama di bulan Mei, 1 Mei 2021. Waktu begitu cepat berlalu. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Aku Punya Cerita atau Aku Punya Kisah. Aku punya cerita atau aku punya kisah. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, pada akhirnya setelah kami melewati setiap jengkal kehidupan, waktu kehidupan, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan sampai pada akhirnya kami akan tutup usia, maka kami sedang meninggalkan cerita hidup atau kisah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ya Tuhan. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, aku punya cerita. Bagaimana cerita kamu? Aku punya kisah, bagaimana kisah hidupmu? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya setelah kita meninggal nanti yang kita tinggalkan adalah tentang cerita hidup kita atau tentang kisah hidup kita. Itu yang kita akan tinggalkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa bedanya cerita hidup dan kisah hidup? Cerita hidup adalah hanya sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hidupmu. Jadi artinya ceritanya engkau itu lahir, lalu engkau bertumbuh sebagai anak remaja, lalu engkau sekolah, lalu kemudian engkau kuliah atau bekerja, lalu kemudian berumah tangga, punya anak, anak kita besar, lalu kemudian dia menikah, lalu kita punya cucu, lalu kita berbicara tentang masa tua setiap kita masing-masing yang ceritanya itu beda-beda. Atau cerita-cerita peristiwa, bagaimana cerita Anda ulang tahun, bagaimana punya pengalaman yang menyenangkan, atau cerita tentang memiliki pengalaman pertama, memiliki rumah atau mobil, atau cerita tentang bagaimana engkau pertama kali jatuh cinta, lalu kemudian menikah, dan seterusnya. Itu cerita. Saya menggambarkan tentang cerita dan kisah hidup, itu dua hal berbeda. Namun tatkala kehidupan yang kita jalani dalam bentuk cerita-cerita hidup itu, kita isi dengan nilai-nilai yang baik, dengan nilai-nilai yang indah, dengan kebenaran yang kita jalani yang seperti firman Tuhan katakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tatkala cerita hidup kita itu diisi oleh kebenaran, tatkala cerita hidup kita itu kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, tatkala cerita hidup kita itu dikatakan kita isi dengan membulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu, maka itu menjadi sebuah kisah hidup. Sekalipun memang penjelasan di dalam bahasa Indonesia cerita dan kisah mungkin sama, namun saya mencoba membagikan dua hal berbeda untuk menolong jemaat sekalian dan sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup ini tidak boleh dijalani hanya menjadi sebuah cerita, namun harus menjadi sebuah kisah. Kalau kisah berarti ada nilai-nilai hidup yang benar di dalam cerita hidup yang kita jalani. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita punya mobil, namun kisah hidupnya adalah bagaimana mobil itu diperjuangkan dengan cara-cara yang benar, dan bagaimana Allah memberkati kita karena kehidupan kita yang benar. Maka waktu kita punya mobil, itu ada nilai kebenaran. Bukan hanya tentang cerita. Kalau cerita dapat mobilnya bisa macam-macam, bahkan juga bisa dengan cara-cara yang keliru. Bagaimana sewaktu berumah tangga kita berbicara tentang kisah hidup kita. Bagaimana waktu mencari jodoh tidak berbicara tentang seleraku, namun saya menyerahkan pasangan hidup itu yang Tuhan tunjukkan. Yang engkau tunjukkan bukan berdasarkan perasaanku, bukan berdasarkan pandangan pertamaku. Maka itu menjadi sebuah kisah hidup. Setiap aspek hidup, tatkala engkau melibatkan Allah, tatkala engkau melibatkan kebenaran Allah, tatkala engkau membulatkan hatimu untuk hanya tertuju kepada kehendak Allah, maka itu menjadi sebuah kisah hidup. Kalau tentang cerita hidup,
Maka biasanya umum orang akan membagi dua. Wah, hidupnya beruntung atau tidak beruntung. Kalau sampai meninggal miskin, maka dia tidak beruntung. Kalau sampai waktu selama hidupnya terus kaya, maka dia beruntung. Kalau selama hidupnya tidak ada masalah, maka dia beruntung. Kalau selama hidupnya selalu ada masalah, maka dia tidak beruntung. Itu cerita hidup. Namun kalau kisah hidup, engkau mungkin terpojokkan, engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami problem, bahkan sampai meninggal pun engkau tetap punya problem hidup yang tidak terselesaikan. Namun di dalam cerita hidup yang susah itu, engkau tetap hidup di dalam kebenaran, engkau tetap mengandalkan Allah, engkau tetap memiliki sukacita sekalipun lewat di masa-masa sulit. Engkau tidak menyalahkan Allah, engkau memahami ada rencana Allah di balik setiap kesulitan hidup. Maka itu menjadi sebuah kisah hidup. Tatkala engkau punya kehidupan, cerita hidup yang lancar, engkau tidak lupa bersyukur, engkau tidak lupa menggunakan setiap berkat, baik karunia, baik finansial, baik umur, baik kesehatan, engkau pakai untuk menjadi sebuah kemuliaan buat Allah dan untuk memuliakan Allah, maka itu menjadi sebuah kisah hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak berjuang sampai kita meninggal hanya berbicara tentang supaya kita punya cerita hidup yang baik. Yaitu kelancaran, tanpa penyakit, tanpa masalah, semuanya baik-baik saja. Namun belum tentu cerita hidup yang baik itu engkau hidup di dalam kebenaran. Jangan-jangan berkat yang kau terima dengan cara merugikan orang lain, menekan orang lain, menggeser orang lain, menghabisi orang lain. Banyak cara kelancaran yang dipakai lalu kemudian merugikan orang lain. Jangan kemudian kelancaran yang engkau lakukan itu, engkau sedang merampas yang sebetulnya hak orang lain. Namun engkau ambil bagian-bagian yang hak orang lain itu menjadi milikmu. Itu adalah cerita hidup yang baik, namun tidak di dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu cerita hidup kita itu, kita isi di dalam kebenaran firman Allah dan dijalaninya dengan baik, sekalipun ceritanya itu kelancaran, sekalipun ceritanya sesuatu yang buruk terjadi kepada kita, namun kita jalani di dalam kehendak Allah, maka engkau sedang memiliki sebuah kisah hidup yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah sampai kita meninggal nanti, jangan hanya kita meninggalkan sebuah cerita hidup. Cerita hidup itu adalah kisah-kisah yang kita lalui, hanya sekedar berjalan. Hidup ini hanya sekedar harus hidup. Hidup ini hanya sekedar untuk diisi, tanpa kemudian bagaimana ada nilai-nilai luhur kebenaran yang diisi di dalamnya, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu tidak hanya menjadi sebuah cerita hidup, namun menjadi sebuah kisah hidup. Sebagaimana Yesus dari lahir tidak pernah ada bahagianya kalau berbicara tentang cerita hidup. Mau lahir pun susah, diancam oleh kematian, diburu dalam kesusahan. Sampai kemudian cerita hidupnya pun tidak punya umur panjang. 33,5 tahun sudah meninggal. Bahkan meninggal pun tidak bisa berbaring. Meninggal pada saat dia di dalam kondisi vertikal di atas kayu salib. Secara cerita hidup duniawi, ini orang atau ini pribadi yang sial, yang tidak beruntung. Namun karena ada kisah hidup, membawa kasih Allah ke dalam dunia ini untuk mencintai kita, menyelamatkan kita, menolong kita, memelihara kita, mencukupkan kita, memberkati kita, menyertai kita. Maka itu kisah hidup dari Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai fokus. Sekalipun kita ingin lancar, sehat, sukses, kaya, semuanya. Namun di atas segala sesuatu ada jauh yang lebih penting. Apapun keadaan hidupmu, apapun cerita hidupmu, engkau harus katakan seperti dalam Mazmur 86 ayat ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, tantangan, kesulitan dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Berjuang tidak hanya untuk cerita hidup, namun untuk kisah hidup. Bagaimana engkau hidup
berjalan bersama dengan Allah di dalam kebenaran, dan hatimu tetap bulat untuk mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.